Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode merupakan interaksi antar atmosfer dan lautan yang menyebabkan variabilitas iklim antar tahunan di Samudra Hindia dan mempengaruhi iklim daerah sekitarnya. IOD disebut juga sebagai Indian Nino yang ditandai dengan adanya anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia. Fenomena IOD biasanya dimulai sekitar bulan Mei atau Juni. Intensitasnya meningkat pada bulan-bulan selanjutnya, dan puncak IOD terjadi antara bulan Agustus atau Oktober. Indian Ocean Dipole terjadi melalui beberapa tahapan dan proses. Pertama, perubahan bidang angin permukaan, terutama komponen zonal di atas Samudra Hindia tropis. Kedua, penguncian fase musiman. Anomali signifikan biasanya muncul sekitar bulan Juni dan meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Ketiga, perubahan suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut yang dingin pertama kali muncul pada bulan Mei hingga Juni. 4. Anomali angin zonal di sepanjang khatulistiwa dan anomali angin di sepanjang pantai Sumatera. 5. Rapid peaking atau puncak fenomena IOD terjadi pada bulan Oktober serta diikuti oleh rapid demise. Dipole Mode Index adalah indeks untuk mendeteksi dan mengetahui kekuatan IOD. Dihitung berdasarkan selisih antara rata-rata anomali suhu permukaan laut pada ekuator tropis bagian barat Samudra Hindia dengan ekuator tropis bagian tenggara Samudra Hindia. Jika DMI bernilai negatif, maka terjadi fase IOD negatif. Jika bernilai positif, maka terjadi fase IOD positif. Fase IOD positif dicirikan saat menguatnya siklus Hadley, di mana angin fasa tenggara di ekuator meningkat, dan terjadi anomali angin ekuatorial menuju ke arah barat menjauhi Sumatera. Suhu permukaan laut bagian barat Samudra Hindia lebih hangat dari biasanya, dan ketinggian permukaan air laut menjadi lebih rendah di bagian timur. Terjadi peningkatan massa awan di bagian barat Samudra Hindia, serta adanya peningkatan curah hujan di bagian barat Samudra Hindia. Sedangkan fase IOD negatif dicirikan dengan suhu permukaan laut bagian barat Samudra Hindia menjadi lebih dingin dari biasanya. Adanya anomali angin sepanjang ekuatorial yang mengarah ke bagian timur Samudra Hindia. Termoklin jauh lebih dalam di bagian timur dibanding bagian barat Samudra Hindia. Adanya peningkatan intensitas massa awan menuju Indonesia atau bagian timur samudra, serta peningkatan curah hujan di bagian timur Samudra Hindia. Sekitar 50% dari total peristiwa IOD telah terjadi bersama dengan ENSO, dan sisanya secara independen. Hal ini disebabkan karena ENSO tidak memiliki pola dipol seperti pada IOD. Selain itu, anomali yang terkait dengan IOD adalah fase terkunci pada siklus musiman, dan muncul selama musim panas dan musim gugur. Sedangkan anomali yang terkait dengan ENSO sebagian besar muncul selama musim dingin dan musim semi. IOD mempengaruhi curah hujan benua maritim India, Australia, dan Afrika Timur. Benua maritim dan Australia menderita defisit curah hujan, sedangkan India dan Afrika menerima kelebihan. Upwelling berlebihan terjadi di sepanjang batas timur Samudra Hindia selama IOD, yang mengarah pada peningkatan produktivitas biologis dan mempengaruhi biokimia di wilayah tersebut. Peristiwa IOD yang kuat pada tahun 97 hingga 98 menyebabkan Samudra Hindia bagian timur khatulistiwa mengalami pertumbuhan fitoplankton yang biasanya tidak sangat produktif. Fenomena IOD ini juga terkait dengan peningkatan konsentrasi klorofil A di bagian tenggara Teluk Bengal dan penurunan di bagian barat daya.
Di Laut Arab, pengaruh iodin menyebabkan penurunan konsentrasi klorofil, produktivitas primer, dan flux CO2 dari laut ke udara.